أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين. Malam ini kita akan berbicara tentang zikir khatabul khawajatan. Sudah saya di madad ya Imam Rabbani madad ya Rabbani. Sebagaimana beberapa malam lalu telah dibacakan sumpah atau nasihat atau ceramah dari Grand Syekh Muhammad Hisham dan Sultan Al-Auliya Maulana Syekh Muhammad Nazim tentang sejarah daripada zikir khatamul khawajatan. Maka malam ini insya Allah kita akan dibukakan tentang pengetahuan tentang zikir khatamul khawajatan insya Allah. Pertama, siapapun yang duduk dalam majelis zikir khatamul khawajatan seperti ini, maka dia harus tahu bahwa sesungguhnya ruhnya sudah pernah bersama Rasulullah SAW di Gua Sur saat Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan Abu Bakar bersama dengan Nabi SAW. Zikir khatamul khawajatan. Khatamul itu mungkin bisa diartikan circle atau berputar, makanya biasanya majelis seperti ini duduknya melingkar orang-orangnya. Atau khatamul itu yang paling tinggi atau yang paling agung, yang paling makmum, yang paling endi, yang paling jadi seperti lingkaran tidak memiliki batas. Lalu khawajah ini artinya adalah para ulama. Ulama Rasulul Anbiya, mereka adalah pewaris pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu makanya kita kalau pagi baca tawassulah, khawajah itu bisa khawajah itu sebutan ulama atau wali-wali di daerah India biasanya itu khawajah Lalu zikir ini ketika dia diri siapapun pasti dia selamat. Walaupun mungkin ketika duduk di sekitar majelis atau majelis seperti ini tidaknya duduk zikiran. Mungkin dia punya network lain, mungkin mau lagi utang, mungkin mau menyelesaikan urusan yang ada, ataupun ketika nunggu duduk dia pun ikut selamat. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luasnya. Baik itu muslim maupun non-muslim malah. Begitu. Karena Allah mengatakan ana ma'hu man dzakarani. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Lalu pertama, zikir ini adalah tentang adab, tentang perjalanan ruh untuk mencapai hadirat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau di tempat-tempat lain, khatamul khawajatan ini memang dimulai dari syahadat jahri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Namun khusus untuk Jamiah Rabbani kita atau Rabbani Sufit Institute of Indonesia di bawah bimbingan daripada Syekh kita Syekh Abdul Falker Surusurahu, maka Grand Syekh Muhammad Hisham mengajarkannya bukan dari syahadat kecuali dalam keadaan tertentu, namun mengajarkannya dari tawassul. Ya Sayyidah Sa'adat wa Nurul Mawjudat, ya man wal malja'u liman masahu dha'imun mu'alam, ya aqrabal wasaili ila Allah ta'ala wa ya aqwal mustanad, at-tawassalu ila janabikal adzam biha ula isa'adat wa ahli dam wa alibadikal kiram. Dan seterusnya. Artinya bahwa kalau kalian misalnya menemukan orang khatam khawajatan tanpa membaca itu tetap sama, atau orang khawajatan menggunakan tawassul tetap sama. Jadi tidak ada yang salah, karena memang Grand Syekh itu mengajarkannya kepada kita itu di Zawiyah itu dari tawassul dulu, ya Sayyidah Sa'adah. Walaupun kita juga ikut Grand Syekh zikiran beliau tanpa tawassul dalam keadaan tertentu ya.
Lalu pertama adalah apa tadi? Syahadat. Syahadatnya berapa kali? 3 kali. Kenapa kok bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa demikian? Jika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan seolah kajian Nabi masih jauh. Namun ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, seolah kajian Nabi itu di hadapan kita. Kita wajib. Makanya kita bersyahadat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, seperti itu. Bagaimana para sahabat biasanya bersyahadat di hadapan kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tapi nak sholat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi seperti itu. Kenapa demikian? Karena kita mau melakukan suatu perjalanan rohaniah, perjalanan spiritual. Jiwa kita ini mau diajak terbang oleh kanjeng Nabi, gantung sama kanjeng Nabi untuk sampai di hadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertama yang bersyahadat 3 kali. Syahadat pertama itu adalah untuk rohaniah kita supaya nyantol. Dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah, kita ini bertawajuh berhadapan dan bersama dengan kanjeng Nabi. Walaupun kita belum dibawa ke sana, ditandalkan dulu maksudnya. Pertama adalah untuk rohaniah kita atau jiwa kita, syahadat itu. Yang kedua, syahadat itu untuk pikiran kita, supaya pikiran dan jiwa kita ini menyatu. Karena kalau pikirannya itu tidak menyatu dengan jiwa, maka zikir ini akan terasa berat. Kalau enggak akan terasa mengantukkan, atau terasa melelahkan, atau membosankan. Dan ini berbahaya. Lalu yang ketiga, syahadat itu untuk physical body, atau tubuh kita. Jadi jiwa kita, dia akan memberitahu pada pikiran kita untuk bersyahadat, lalu pikiran akan mengontrol tubuh untuk melakukan syahadat tadi. Setelah ruhaniah, lalu pikiran, lalu tubuh kita bersyahadat, tiga-tiganya. Maka terus kita membaca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berapa kita baca istighfar? 25, 25 atau 225? Apa 220? 25 kali. Jadi karena kita ini mau diajak kanjeng Nabi terbang di hadapan Gusti Allah. Gusti Allah itu maha suci, kanjeng Nabi itu dimaksum, disucikan, dijaga dari setan. Maka kita pun harus membersihkan diri untuk sampai ke sana. Maka kita istighfar 25 kali. Astagfirullah. Karena ilmu-ilmu seperti ini mungkin kalian tidak pernah dengar di tempat-tempat lain, kecuali mungkin banyak Densus sama Sultan dan di Jawiyah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 25 kali. Kenapa 25 kali dalam hitungan spiritual? 25 itu maksudnya angka 2 ditambah angka 5 sama dengan 7. 7 apa 75? Apa 57? Ada 777 berkaos. Jadi istighfar 25 kali itu 2 tambah 5 sama dengan 7. 7 itu adalah titik latif dalam diri kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sini. Semua titik latifah. Karena ketika kita berbuat dosa, dosa itu akan nempel di titik latif kita itu, sehingga titik latif itu dia tidak bisa berputar dengan baik. Begitu. Dan itu akan membuat hati kita menjadi padam cahayanya. Karena tidak ada sirkulasi cahaya di dalamnya. Makanya istighfarnya 25 kali. 25 itu maksudnya 2 tambah 5 sama dengan 7. 7 itu adalah titik latif. Di mana satu titik latif ini memiliki 10 bilik. Jadi artinya jika kita istighfar 25 kali, seolah kita beristighfar sebanyak 770. 770. 77. Berapa berarti? Berarti kita beristighfar sebanyak 770
70 kali. Di mana kanjeng Nabi bersabda, aku setiap hari bertaubat pada Allah 70 kali. Jadi sifat hubungan kanjeng Nabi. Jadi semua titik latif dalam diri kita, semua bilik ini harus bersih. Astagfirullah. Satu istighfar dia membersihkan satu bilik lalu langit sebelum namanya Gusti Allah itu hancur sampai bersih semuanya. Setelah itu maka kita membaca pada istighfar. Udah sampai berarti. Maka kita membaca apa? Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa astaghfirullahal khaliqul Islam. Kita mohon tobat pada Gusti Allah dengan istighfar. Istighfar itu bukan kita yang mengeluarkan langsung, tapi mengeluarkan Nabi tadi. Karena kita bersahabat dulu tadi. Jadi sebenarnya istighfar kita ini di hadapan kanjeng Nabi setelah syahadat 3 kali tadi. Makanya kenapa kok majelis seperti ini harus punya otoritas? Karena penting sekali. Dan dapat otoritas langsung saya itu akan nggak langsung menghubungi kanjeng Nabi. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu kanjeng Nabi, langsung kanjeng Nabi taruh sifat itu terus kanjeng Nabi ngambil sifat itu. Lalu kanjeng Nabi akan melaporkan ke Gusti Allah ketika dia terbang sampai satu nama Gusti Allah sebelum sampai sana hancur dan seterusnya. Begitu. Lalu kita astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa astaghfirullahal khaliqul Islam. Kita mohon tobat istighfar pada Gusti Allah min kulli dzambin wa maksiatin. Dari apa? Dari maksiat-maksiat yang kita lakukan, baik sadar maupun tidak sadar, baik melalui pikiran, hati, maupun lisan atau tubuh kita dan apapun. Begitu. Karena Gusti Allah itu maha suci, nggak bisa kita kotor langsung sampai sana, nggak mungkin. Begitu, makanya banyak orang yang gagal sampai sana karena memiliki syirik tersembunyi. Gusti Allah tidak senang gitu. Maka kita bertobat. Karena syirik tersembunyi termasuk maksiat yang kafir, yang besar. Jadi, kita mohon ampun pada Allah dari apa? Maksiat. Min kulli dzambin wa maksiatin min kulli khaliqul Islam. Dari agama Islam. Syariat-syariat yang kita tidak jalankan dengan benar, dengan baik, atau yang kita langgar. Ketika kita baca itu, seolah kita memohon ampun dari semua itu. Dan Allah mengampuni semua itu. Lalu setelah syariat Islam, lalu min kulli man khalifus syariah. Setelah din ini, baru syariah, hukum-hukum yang kita langgar, atau tidak kita kerjakan dengan sempurna. Karena kita ini lemah, lebih lemah dari apa yang kita bayangkan sendiri. Katanya kita sering mengatakan madad ya syai'i, madad ya imam, karena kita lemah. Dari syariah yang kita langgar atau tidak kita kerjakan dengan baik atau sempurna. Setelah itu min kul ma yukhalifu min kul ma yukhalifu tariqah. Kita mohon ampun pada Gusti Allah atas jalan yang ditunjukkan pada kita, tapi kita ini masih seperti kuda zebra, ikut toreka tapi masih berbuat maksiat, ikut toreka tapi masih belum mengerjakan amalan, ikut toreka masih sholatnya melentang-melentang, ikut toreka masih belum sholat, begitu. Padahal toreka itu very sensitive, dan saya baru saja mengatakan very sensitive. Kalian lihat sirkuit MotoGP balapan, kira-kira sirkuit itu sensitif apa tidak? Very sensitif. Makanya tuh di area nggak boleh ada sampah orang lain, nggak boleh. Kalau jalan umum orang masih bisa itu karena kecepatannya tidak secepat balapan MotoGP. Contoh jalan tol. Kalian dari sini mau ke Surabaya, lewat jalan kecil bisa, tapi sampainya lama, banyak lampu merah, banyak tikungan, mungkin nggak sampai mampir. Dan di situ semua ada umpet-umpetan. Kayak semalam bila saya menceritakan, kenapa kok majelis khatam mufajakan torikoh ini kok yang datang selalu tidak banyak? Karena orang yang datang itu orang yang dipilih Gusti Allah, very khusus. Yaitu apa? Hanya orang yang ruhnya pernah dipanggil oleh Sayyidina Abu Bakar di bawah sur. Kalau ruhnya tidak pernah hadir di situ, di dunia ini nggak akan datang ke majelis khatam mufajakan. Wallahi. Dan saya semalam ngasih nasihat waktu kaum malu. Dan lebih banyak Becik menanyakan hal itu, tak jawab, semalam Becik ngasih nasihatnya seperti itu.
Makanya beliau mengatakan gini, yang penting kamu istiqomah, sabar, tetap lakukan zikir khatamul khawatir, tetap berkeliling, circle, tetap keliling, berdakwah, berputar, memutar, melakukan zikir dan qaswa. Karena itu lebih penting bagi kita, bagimu, bagi kalian, daripada bisa mendatangkan banyak orang. Karena hanya orang-orang yang ruhnya pernah dipanggil ke Abu Bakar untuk bermajelis berkata Nabi sama Allah, setelah itu tidak akan dipisahkan. Jadi kita sangat eksklusif. Makanya tadi pagi tidak ceritakan ke Brigjen, kenapa kok majelis-majelis biasa, ustaz-ustaz kayak biasa aja kok yang om yoga ya betul. Karena seperti halnya misalnya kalian pergi ke pasar, lalu di pinggir jalan itu ada orang jualan yang itu memang siapa aja bisa masuk. Tapi kan di situ tidak ada jaminan. Maksudnya tidak ada jaminan itu mungkin ulamanya atau ustadznya kiainya mereka tidak pernah berani menjamin bagaimana jamaah yang hadir. Dan dia juga tidak bisa menjamin dirinya sendiri. Namun kalau seperti Aulia Naqsbandi ketika dalam zikir khatamul khawajakan, tanda kutip mereka tidak menjamin, tapi tanda kutip mereka bisa menunjukkan jalan, kalian akan selamat, kalian akan dapat tiket gratis ke surga, kalian akan diselamatkan di yaumul hisab, seolah-olah ada jaminan. Namun ketika kalian jaga ibadah fardhu lima waktu, cintai kasih Allah, cintai kajian Nabi, cintai aulia Allah, lalu datang ke zikir khatamul khawatir minimal seminggu sekali. Artinya ada suatu tanda bahwa kalian seolah-olah di akhirat kalian bisa melakukan itu, di Allah nggak selamat, kalian bisa bilang insya Allah, ya Allah dulu kata saya ini, kalau ini saya akan selamat gitu loh. Jadi maksudnya enggak? Itu maksudnya. Jadi jelas. Tapi nama majelis biasa mungkin nggak dapat otorisasi lagi juga. Ya memang ya kan banyak ambilkan dan zikir ya standar gitu, standar. Makanya orang biasa kalau lihat. Nah ini zikirnya over standar, orang nggak terbiasa. Makanya ada dua hal. Yang pertama orang yang mengaku sesat karena aneh. Yang kedua apa? Wah ini berarti zikir tingkat tinggi. Karena ada apa? Ada setelah Allah ada hai. Kalau ya gaib, ya Allah itu mungkin orang biasa dengar mungkin di majelis-majelis karena apa? Asmaul Husna dan sebagainya. Jadi seperti itu. Makanya beruntung kalian. Wallahi beruntung kalian. Nanti kita udah masa-masa tidak akan kalian menggunakan kekuatan kalian jauh di atas rata-rata banyak orang pada umumnya. Kalau kalian masih itu. Kalau kalian misalnya di alam kubur, kalian akan diberikan apa yang bisa Allah simpan untuk kalian jahat kalian bangun saat ini. Di yaumul hisab lihat kalian berbeda. Orang yang zikir khatamul khawatir dan sebagainya. Karena ini sebenarnya zikir ma'rifah, bukan zikir nyari pahala masuk surga, bukan. Ini zikir kita Gusti Allah, ma'rifah. Dan itu hanya bisa dibawa oleh orang-orang yang dapat otoritas dari Gusti Allah sendiri. Dan Kanjeng Nabi itu mewakili Gusti Allah. Makanya jelas ayatnya ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi mikul lema yukhalifut thariqah, kita mohon ampun ya Allah, kita ikut thariqah tapi thariqah belum beneran gitu. Masih kuda sibra. Lalu mikul lema yukhalifut haqiqah. Hakikat itu ilmu hakiki yang datang dari hadirat Gusti Allah melalui kalbu jantung hati Kanjeng Nabi. Yang itu ilmu itu diceritakan oleh para wali Gusti Allah. Seperti apa ilmu itu? Ya seperti ilmu di majelis seperti ini. Ini kan nggak ada di toko buku. Adanya dari hatinya para wali. Nah Gusti Allah kasih izin buka ya dibuka. Nah nggak dibuka ya nggak dibuka. Makanya saya nggak baca buku. Begitu. Tapi kalau kalian tulis, jadi kalian bisa jadikan buku kitab, bisa jadi pondok-pondok, dijual toko buku dapat uang buat nikah, ya kan? Betul. Tapi kan kalian sudah
Mas maki ketemu pasangan hidupnya segera menikah, dan cek juga pasangan hidupnya menikah, dan Gusti Allah memberikan kekuatan rezeki uang untuk menikah dan masih sholat amin. Demi kehormatan Raja Fitra dari Gusti Allah dan kajian oleh Allah. Seperti Al-Fatihah. Makanya nasihat seperti ini yang dengar mungkin nggak banyak orang, tapi Nabi Sallallahu buka mata kalian mungkin pingsan di sini, karena di sekeliling kita ini yang dengar para malaikat, para jin juga para dengar pada nyimak. Mereka itu dengar kenapa? Mereka nggak berkah dari mata mukhalaf jagat ini paling bulan Rajab, dan mereka lagi nggak kerja. Tidur kayak tadi siang kalian kerja, malam ini lagi kerja, ada masih bisa ngerti maksudnya. Jadi makanya kita min kulli ma yukhalifus haqiqah, setelah thariqah haqiqah. Jadi thariqah itu dia itu seperti lautan. Syariah itu seperti lautan yang isinya hukum-hukum Gusti Allah, dan tak seorang pun menguasai syariah sebenarnya. Kalau ada orang mengatakan, wah ini ahli syariah, wah apa kita itu orang yang paling tidak mengerti syariah malah. Karena syariah itu sangat luas sekali. Malah Syekh Nazim mengatakan orang mungkin hanya menemukan syariah hanya sepanjangnya dalam perjalanan hidupnya toh. Nah, dalam hidupnya dia mondok atau sebagian besar belajar ilmu fikih atau ilmu-ilmu karangan daripada imam mazhab atau ilmu ulum tidak sebenarnya. Mungkin dia hanya mengetahui syariah dari itu tak mungkin. Tapi syariah ini luas, tadi lautan. Begitu. Makanya tergantung kalian mau nyebrang lautan sendiri ngelangi apa renang ya? Renang atau kalian mau naik kapal pesiar? Ayo. Nah otaknya waras, naik kapal pesiar, nggak apa, bayar nggak apa-apa, yang penting selamat. Nah ngelangi sendiri, contoh kita mau ke Makassar, ngelangi sendiri apa mau naik kapal dari? Wangi sendiri, masya Allah bencet. Wow, kedengeran gitu. Syariah itu samudra ilmu Gusti Allah tentang apa yang Gusti Allah senangi dan apa yang Gusti Allah tidak senangi. Yaitu apa? Apa yang Gusti Allah jaga kita dari perilaku setan, itu syariah. Makanya tidak ada orang yang ngerti syariah secara sempurna, perlu enggak. Gitu. Walaupun dari kiai, ustaz, ustiwita apapun. Ucatul Islam, bla bla bla, SAG, SOP, SPP, SAG, MP3, MP4, digital teknologi, terus apa lagi? DVD player, itu dobol semuanya. Begitu. Syariah itu masya Allah. Kalau kalian nyelam, dalam sholat aja deh sholat. Kalian sholat nyelam, hilang kalian. Baru nggak kalian itu syariah itu nggak ada ujungnya. Terus kalau kalian sudah selesai sholat, sudah balik ke bidang sendiri, apakah kalian itu menguasai syariah? Enggak, itu baru setetes. Jadi kan syariah itu lautan. Makanya Gusti Allah mengatakan lautan apa? Jika lautan ini di dunia ini, di bumi ini dijadikan tinta untuk menulis kolamku, kolam Gusti Allah, syariah Gusti Allah, maka kolamku tidak akan bisa tertulis semua. Walaupun aku buat semua itu dari dan terus. Padahal dunia ini, bumi dan lautan ini dan air ini lebih banyak lautan. Ya tubuh kita. Daging dengan darah lebih banyak. Lebih banyak darahnya. Itu. Lah. Itu artinya, lautan di dunia jadi kita nggak bisa renang sendiri. Gimana lautan di Gusti Allah? Makanya syariah itu seperti lautan, makanya kita tidak boleh menjustifikasi orang. Orang mau berbuat maksiat kita tidak bisa bilang itu ahli neraka, belum tentu. Karena syariah itu berhubungan dengan takdir orang itu juga nantinya. Dia akan masuk surga atau masuk neraka. Kalau tak buka lebih. Dan lagi nanti kalian jadi jauh semua yang nggak mau pulang. Kasihan hatinya yang capek, bisa aku harus pulang ke Magelang. Minggu pagi harus mujahadah lagi di Magelang juga. Kalian dukung laman rumah tidur, aku besok
siang ke Magelang, malam Magelang, paginya Magelang lagi. Kalian ini nggak cukup mata gitu. Gitu luar apalagi lewat jembatan yang ini kemarin kan, jembatan yang Bandung yang ini gitu kan. Jadi seperti itu syariah itu lautan pengetahuan Gusti Allah. Setiap molekul syariah itu terdapat atribut Gusti Allah, di mana itu melindungi setiap hamba dari setan, dari jalan setan atau dari perilaku setan. Makanya syariah itu harus dipersiapkan. Kenapa kok Nabi Nuh baterainya itu kok besar dan dia mengarungi samudra dunia ini, tapi Nabi Khidir alaihissalam malah perahunya kecil. Nabi Nuh itu ibaratnya itu syariah, Nabi Khidir itu akhidah. Makanya syariah itu lautan, Thariqah itu kapal pesiar. Kira-kira nak kalian menemukan kapal pesiar, kalian mau gotong, kalian melewati lautan, apa kalian naik ke kapalnya? Naik ke kapal, itu yang betul. Makanya apa? Tak ajak mujahadah, tak ajak reposo, tak ajak majelisan, tak ajak buat amalan. Artinya kita ini naik kapal gitu. Supaya nanti kita semua itu bisa menghirup sesuatu dari Gusti Allah melalui syariah tersebut gitu. Contoh, rukun Islam itu kan ada 5 yang berhubungan dengan syariah ya. Rukun iman berhubungan dengan hakikat, atau tasawuf, lah. Syariah yang pertama dalam rukun Islam apa? Dalam Islam rukun syariah pertama dalam Islam. Loh, itu ngaruh ya Allah, reject. Rukun Islam ini kan loh, kita dan orang seluruh dunia. Ini loh, perlu coba ada nonton loh. Kemarin kita nggak lihat kepecat murnya pada protes kok. Ada suaranya ini tak cekin murnya supaya nggak mur. Rukun Islam dalam syariat itu pertama syahadat. Makanya tapi kita pertama apa? Asyhadu alla ilaha illallah syariah. Syariah dulu kita kuatkan, baru kita masuk ke thariqah, lalu hati, lalu kasih ma'rifah dan sebagainya. Nah makanya kita ini ikut thariqah ini artinya kita ikut kapal pesiar daripada syekh kita, Syekh Abdul Ghafar, dan Syekh Muhammad Hisham, Syekh Muqnadir, dan Syekh Abdul Terus. Bagi kapten kita, nahkoda kapal pesiar kita, untuk menyeberangi apa? Syariah, karena kita nggak ngerti syariah sebelumnya seperti apa. Kita hanya tahu melalui apa yang kita baca dan kita pernah melalui bahasa yang kita ngerti. Begitu. Tapi nah kita punya pembimbing syekh wali Allah, itulah syariah Gusti Allah. Lalu ketika kita sebagai thariqah, setelah thariqah apa? Setelah lautan kita naik kapal nyebrang sampailah di pelabuhan namanya haqiqah, yaitu apa? Ilmu-ilmu yang ada di seberang nun jauhnya yang kita tidak mengerti, tidak pernah bisa jangkau. Makanya ilmu itu diceritakan oleh guru-guru kita, oleh syekh kita, bukan kita yang cerita. Contoh misalnya kalian tak ajak ke Makassar, kalian kan nggak pernah tahu Makassar. Kita naik kecil Mas Maki, kita naik kapal dari Semarang, kita sampai di pelabuhan Ujung Pandang. Di sana ada begini. Ketika sudah sampai sana, kalian mengatakan sendiri, oh ya betul ya, dari ini kita sudah sampai Ujung Pandang. Baru kalian, oh ya ini Ujung Pandang ya. Nah, ada 2 jenis follower atau murid. Kalau murid itu dia mau mujahadahan, berusaha baik beramalan seperti syekhnya, dia akan mencapai itu dalam hidupnya. Tapi kalau kita malas-malasan berzina di maksiat, insya Allah kita akan dibuatkan ketika tujuan nafas terakhir atau kita meninggal. Baru kita tahu, oh benar ya dia, ini berarti ya dia. Atau ketika dia meninggal. Makanya hakikah itu ilmu hakiki itu ilmu yang benar yang datang dari Gusti Allah dan dari januhan kanjeng Nabi, yaitu diceritakan para wali, karena para wali sudah mencapai sana. Kita ini turun dari lewat perahu kapal tersebut. Maka minggu 5 kali pun hakikah. Kenapa? Kita ini setiap hari setiap saat diceritakan ilmu hakikah, ilmu hakiki, hakikat reality yang datang dari Gusti Allah, tapi kita belum serius untuk mengikuti. Kita masih ngeyel, kita masih nggak percaya, kita masih sok-sok tahu. Maka kita minggu 5 kali pun hakikah. Padahal untuk mencapai setiap satu hakikah itu sulitnya minta ampun.
Tapi alhamdulillah kita memiliki guru wali-wali Gusti Allah, mereka mengajarkan kita ilmu hakikah yang kita belum nyampe ke sana. Karena kita percaya, maka itulah judul iman. Maka Allah mengatakan, "Manu adullah wa rasul wa ulil amri." Ilmu yang disampaikan oleh para guru ini adalah iman kita, taklid kita. Tergantung pertanyaan kita pada guru, itulah pertanyaan kita pada musuh, pada kalimat. Begitu. Karena sebagaimana kita tidak lihat Gusti Allah, kita tidak lihat dari kita pun tidak lihat ilmu yang dicerahkan oleh guru kita. Makanya min kulli ma yukhalifun hakikah. Terus min kulli ma yukhalifun apa? Nah, tidak percaya coba cari di masjid manapun deh, kecuali di Jawa ada nggak dikerjakan oleh muslim. Kecuali di depan Grand Sheikh sama Sultan. Tidak ada. Ya, makanya ini mau kita buka, insya Allah bisa kasih buka. Kemarin di Magelang, dulu mau tak buka di Demak belum jadikan, malam ini buka. Apa brengsek? Itu katanya ahli patologi hafal dari bulu-bulu, titiknya di berapa aja sampai hafal katanya. Apa? Minggu 5 yang itu azimah. Apa itu azimah? Azimah itu kesungguhan hati. Karena apa? Karena mau dibawa kemana Pak? Azimah itu kesungguhan hati. Kenapa demikian? Karena adabnya guru kita ini membersihkan kita melalui maksiat kita, di maksiat kita, lalu dari din kita, lalu dari syariah kita, lalu dari thariqah kita, lalu guru kita menjelaskan ilmu hakikah, kita pun diajak bertobat melalui hakikah yang kita ini masih ngeyel dengan penuh dengan itu kita. Lalu mikul mukhalifun azimah, kesungguhan hati. Kita tobat sama Gusti Allah dari kesungguhan niat kita yang sebenarnya kita belum bersungguh berniat diajak mencapai pintu makrifah. Begitu. Kalau ini urusannya bukan maksiat lagi, tapi ini itu. Kalau tadi yang pertama maksiat ini masih dosa-dosa. Kalau kita masih hakikah ini sudah dosa dan itu. Makanya azimah kesungguhan hati. Alias apa? Tapi pertama tadi syahadat ruh, lalu pikiran, lalu tubuh kita. Ini kesungguhan maksudnya. Dan kita ini masih bersungguh-sungguh, kita masih bersabar dengan ego. Kita sholat mengerjakan sholat secara syariah, fardu, undang sama Gusti Allah. Ini kan bersungguh-sungguh namanya. Ini baru syariah. Lah hakikah diajak majelisan, undang lama selesai. Lah itu juga belum dikasih amalan nggak dikerjakan. Ini juga nggak bersungguh-sungguh namanya. Diuji sedikit dosa, bahkan kabur, malah musuhin, ini fitnah di luar. Dan itu juga tidak bersungguh-sungguh, namanya azimah. Kita mohon ampun pada Gusti Allah atas kesungguhan hati kita yang belum bersungguh dalam mengikuti jalan di mana kita mau dibimbing untuk mencapai makrifah. Setelah azimah baru yang setelah azimah baru makrifah. Jadi betul ini. Makanya pas beberapa waktu lalu di Magelang ada jamaah kan, dia bilang kata Kiai Sapa kan sudah pada meninggal jadi wali-wali itu. Jadi agama ini tanpa thariqah itu tidak sempurna. Betul. Nah kalian memang belajar ilmu syariat, tok nyesel dia menghisab. Karena Gusti Allah itu tidak hanya mengirimkan syariat, tapi kesempurnaan. Makanya kalau kamu mau se-Islam, visin kafir. Masuk semuanya. Baik syariah maupun hakikah maupun azimah, thariqah, azimah, masuk semuanya. Lalu bagaimana caranya? Ikuti pembimbing. Masalahnya apa? Ego kita terlalu gengsi, nggak mau ngikuti. Begitu. Makanya kiai-kiai sepuh yang mencapai makom kewalian memberitahu saja begitu. Agama ini nak tanpa thariqah itu nggak sempurna, betul. Maka Nabi mengatakan thariqah syariah tanpa hakikah adalah buta. Syariah tanpa hakikah di jalan ilmu gaib dibilangnya apa? Ilmu perdukunan. Lalu hanya mengetahui hakikah tanpa syariah itu sindik. Hanya dibilang gaib tapi syariah tidak dilakukan. Sindik. Nggak percaya sama Gusti Allah. Percaya cuma sama dunia toh. Nah percaya sama Gusti Allah pasti ya sholat, pasti ada dikerjakan. Begitu.
Makanya harus sempurna. Ya ya syariat, ya hakikah. Caranya bagaimana? Kalau kita sendiri blebek memang kayak kalian nyebrang sana ke mana Makassar, langit dari Moro ke Makassar. Makassar juga sebelah mana nggak tahu, wah laut terus kanan kiri laut semua, bingung kan? Akhirnya berusaha apa? Udah nyel macet. Ini baru jarak antara satu tempat ke tempat, bagaimana kita dari situ di langit, melewati berbagai macam dimensi waktu, sehingga bahkan di langit sehari di sini 1000 tahun, tapi kita sampai ke sana cuma berapa menit tadi kita. Tentu dengan kekuatannya dari Nabi, dengan rasulnya para wali. Makanya Gus Solah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal ins, wahai kalian bangsa jin dan bangsa manusia, aku menantang kalian. Apakah kalian mampu mencapai langitku, 7 langitku, 7 bumiku? La tanfuluna illa bisultan, kata Gusti Allah. Kalian tidak akan mampu kecuali dengan kekuatan sultan, di dalam sultan. Jadi kekuatan sultan dalam dirimu, yaitu siapa? Dan Gusti Allah mengatakan wa alaman afikum rasulullah, kalau rasulullah akan dalam dirimu, itu kekuatan kanjeng Nabi tadi. Maka kita syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kita syahadat dulu tadi itu. Baru kita bisa dibawa ke langit oleh kanjeng Nabi. Makanya setelah azimah baru min kulli ma yukhalifu ma'rifah. Kenapa demikian? Karena kita ini setiap saat sebenarnya, apalagi pas majelis, di bawah kita itu mencapai hadrat Gusti ma'rifah, tapi kita enggak ngeh. Buktinya apa? Kita masih ngeyel, kita masih kadang nggak percaya, kita masih berbuat maksiat. Begitu. Oh, ini yang nonton serius banget di luar sana. Pas sekarang lucu nggak lihat HP kalian serius banget. Mau kita nggak suruh TV, kita main-main gini kok. Kalian serius banget ngapain kalian di sana pada serius di luar. Jadi kita ini mohon maaf sama Gusti Allah karena apa? Karena kita ini dibawa sampai mencapai hadirat Gusti Allah. Ma'rifah, kita ini kayak main-main. Begitu. Makanya sebelum kita diajak perjalanan ke langit, kita dibersihkan dulu dengan syahadat 3 kali istighfar, 25 kali. Lalu istighfar itu apa? Melalui Gusti Allah dari maksiat, dari agama, thariqah, lalu syariah, thariqah, lalu hakikah, hazimah, lalu ma'rifah. Setelah itu baru apa? Gusti Allah dirau dengan apa? Oh, setelah ma'rifah. Katanya kalau untuk sampai ke ujung bisa sampai ke leng-leng dulu katanya. Gimana? Ya Arhamar Rahimin. Dosa Allah itu diraih dengan Ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, Engkau adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni saya, ampuni hamba ya Allah. Dan dalam diskusi kami mengatakan rahmat Gusti Allah itu mendelik daripada murkananya Gusti Allah mengampuni. Makanya ya kan penyayang, ya nggak mungkin aku akan menyakiti hamba yang datang minta maaf, mengampuni. Ya Arhamar Rahimin. Setelah itu baru tawasul. Langsung tawasul. Setelah itu apa? Ya Arhamar Rahimin. Lalu Gusti Allah kita rayu lagi dengan mengatakan Allahumma ya musabibal asbab, ya mufaddal abwab, ya muqallibal qulub dan absar, ya dalilal mutahayyirin, dan seterusnya. Setelah ya Arhamar Rahimin, Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ya Allah, saya ini hamba, karena hamba ini lemah. Hamba yang masih adalah jika Engkau tidak menyayangi hamba, tidak mengampuni hamba, maka siapa lagi yang akan mengampuni hamba, siapa yang menyayangi hamba? Yang Engkau adalah Tuhan, ya Arhamar Rahimin. Maka setelah itu, insyaallah kita rayu. Allahumma ya musabibal asbab, ya Allah, ya Allah, karena sebab dari segala sebab. Ya musabibal asbab, ya mufaddihal abwab, ya muqallibal qulub wal absar, ya Allah. Engkau adalah yang maha membolak-balikkan hati dan penglihatan kami. Itulah. Mas Gus Solah kan dulu kan? Oh, ya, betul sih. Bang, apapun kejadian di dunia ini atau hidup kalian tidak sedikit pun yang lewat dari
sebab juga kan gitu kan, takdir itu tadi ya, penguasa yang menjalankan. Nah, setelah ya musalla terus ya terus setelah selesai tadi ya mufradat apa melakukan qulub ya dan khairin ya muslimin yang mungkin ya Allah wa alhamdulillah innallaha basirul bil ibad ya man wal maj'ul imam masukkan setelah selesai terus apa tadi? Apa setelah selesai? Ayo. Ini mungkin baru kalian tahu ya ilmu ini, ya kan? Nah, makanya buka mata, buka telinga, hatinya supaya melek. Saya ini masuk ke kita semua. Nah, terus, nah itu apa tadi? Setelah rangkaian rayu ini. Sebenarnya yang sudah tahu itu siapa? Kekasih ya. Itu maksudnya. Jadi Kanjeng Nabi melalui Masyahidah mengajarkan kita untuk rayu Gusti karena mereka kekasih Gusti Allah. Gimana terus? Setelah itu selesai rangkaian itu apa? Katanya mungkin waktu sampai pasang jebol itu kan? Ayo. Rabita. Setelah itu semua dirayu, Insya Allah dirayu melalui Kanjeng Nabi Masyahidah. Setelah itu baru kita apa? Kembali ke adab semula. Rabitu syarif. Tahukan hati kita. Pada Gusti Allah dan Kanjeng Nabi, karena kita mau dibawa ke sana. Makanya betul Nabi SAW mengatakan wa'tasmu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Mentalkan hati kita pada Gusti Allah dan Kanjeng Nabi SAW. Kecintaan itu. Lalu tahukan hati kita pada Sultan Aulia Syekh Nazim dan Sultan Syekh Muhammad Hisham. Lalu tahukan hati kita pada musuh kita Syekh Abu Sufyan berseru musyidah. Tahukan hati. Ini berpegang teguh. Jadi setelah Gusti Allah dirayu, lalu selesai semua, kita kembali ke adab lagi, yaitu apa? Rabitul syarif, karena yang dibawa jiwa kita. Begitu, makanya ketika kita ketemu hujan begini, kita ini sama langit sebenarnya. Makanya kita lupa masalah hidup kita. Kita lupa keinginan kita lupa apapun yang ada di dunia ini. Setelah majelisan kita pulang 3 langkah, 7 langkah, 4 langkah dari tempat majelis, baru kita kembali ke dunia kita masing-masing. Pulang rumah baru kepalanya mumet lagi, mumet gak punya uang, mumet mau nanti bisa gimana, sekolah mau begitu, mau ambil kesehatan, mau dan sebagainya. Gitu. Jadi ini kita akan dihadiri di Raudhul Jannah. Dan Kanjeng Nabi juga jelas mengatakan, jika kalian melewati suatu Raudhul Jannah, bertahu kata Kanjeng Nabi, maka masuklah singgahlah. Lalu pas sahabat berkata, ya Rasulullah, apa itu Raudhul Jannah di bumi ya Rasul? Bila zikir, kalau majelis zikir lo, nyambung nggak? Kalau bilang nggak nyambung, jalan Wahabi itu. Ya enggak, Wahabi itu nyambung, terserah mereka nyambung ke mana. Nyambung nggak? Raudhul Jannah di bumi, taman surga Gusti Allah yang ada di bumi. Itu majelis zikir. Nah makanya setelah itu kita rawatina syarif karena jiwa kita ini yang mau dibawa ke sana. Begitu, hati kita ini yang mau dikoneksikan ke langit. Makanya setelah rawatina syarif itu rasa ibadah di Imam Rabbul Ibadah terus apa bacaannya? Usul apa? Katanya mimpin pasti sakit dempet, lo ireng, lo rensu lah. Masa bisa putus asa langsung cewek, Allah masalah, mati mana? Tapi itu saya apa bedanya? Hah? Lalu itu kan lebih tarik tadi. Lalu itu apa? Apa mas mati? Enggak tahu. Jangan ingin aman ya. Gue ingin aman sama. Enggak tahu aja deh gitu. Yang itu cuma saya aja gitu. Lu para sahabat yang kita Kanjeng Nabi itu. Saya yang hanya Allah dan Rasul yang tahu. Jangan bilang begitu awas ya. Apa? Jadi kan dia Amir. Nah aku meninggal aku mati yang ganti aku di mana?
dan sekitarnya Jawa Tengah. Setelah itu saya kita tidak tahu kita. Nah, susah terus kapan berangkat ke langitnya. Makanya setelah hatinya kita tahu kan, kita naik pesawat ini. Pernah naik pesawat nggak? Belum. Oh, satu kali ini. Kita naik pesawat. Kalau udah masuk ke kabin, ke Boeing, ke dalam pesawat, sebelum pesawat ini tinggal landas, apa yang kapten suruh kepada kita? Pesawat mau take off, mau terbang, mau tinggal landas. Maka apa kita disuruh apa? Mengencangkan sapu kan, supaya kita nggak jatuh kan. Lalu itu seperti itu, sapu hati kita kencangkan ke guru kita. Makanya itu syarif. Tahu kan hati kita kencang kayak sapu karena apa? Kita mau dibawa ke langit. Jaraknya itu hanya bisa orang ngerti. Dan Nabi dan para wali. Gitu. Sedangkan dari langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha itu 500 juta tahun cahaya. Belum lagi dari langit ke-7 ke sini ke bumi ini, dari bumi ke langit pertama aja udah berapa juta tahun cahaya. Nah, makanya kenapa kita nggak bisa ingat bahwa tadi kita melihat malaikat, kita alam-alam berikutnya sampai ketemu kita karena saking cepatnya. Makanya ruh itu kalau orang meninggal dia mengatakan itu saking cepatnya, makanya dia nggak ingat. Kalau perjalanannya lambat pasti kita tahu, tapi semua hidup kita nggak akan sampai kan. Jadi Gusti Allah kenapa lambat kita? Jadi kita keluar dari rumah ini terus atas kita di atas rumah ini terus sebentar lagi maksud yo kapan sampainya? Belum lagi lapar ngantuk kan. Dari sini kesempatan rohani spiritual. Makanya setelah Rabiul Syarif dikuatkan hati, diikatkan hatinya dengan tokoh kita, maka kita ini disuruh membaca Fatihah 7 kali. Fatihah itu Al-Fatih itu pembuka. Kanjeng Nabi mengatakan, barang siapa membaca Fatihah sekali, sesungguhnya seolah dia telah membaca seluruh kitab Injil, Zabur, Taurat dan Al-Quran. Fatih pembuka, makanya sholat harus baca Fatihah karena hadapan Gusti Allah. Makanya yang hafal. Makanya terus Fatihah pertama untuk buka pintu langit pertama, Fatihah kedua untuk buka pintu langit kedua, Fatihah ketiga terus sampai ke ke-7, makanya 7 kali. Setelah sampai di sana ini berhubungan dengan malam Isra Mi'raj sebenarnya. Setelah sampai di ke-7 kita baca apa? Fatihah apa tuh? Wassalam. Apa setelah Fatihah? Ya selawat. Setelah Fatihah itu selawat misalnya. Karena ketika di langit ke-7 memang malam Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi sempat berhenti di situ. Dan kita membaca salat itu kita berterima kasih pada Kanjeng Nabi, bersolat supaya kita diberikan dikuatkan lagi dan sama Kanjeng Nabi karena mau belajar ke hati-hati Sidratul Muntaha. Makanya setelah itu kita sholatkan Allah masalah 10 kali setelah sholat apa? Ini emak di luar sudah pada serius. Apa? Ayo. Alam Nasrah. Kenapa demikian? Karena di langit ke-7 itu kata Gramsci yang terdengar hanya bunyi-bunyian suara daripada surat Alam Nasrah. Karena itu adalah datanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika sampai langit ke-7, maka Jibril diajak ke langit Sidratul Muntaha naik terus. Jibril nggak mau karena batasan dia hanya sampai situ. Tapi Kanjeng Nabi bisa ke atas sendirian. Dan sebelum yang kita ke atas, di situ Kanjeng Nabi dengar Alam Nasrah Rawal. Dan ketika Nabi mendengar suara itu, dada Kanjeng Nabi jadi melebar, membesar. Orang kalau ketakutan, hatinya menciut apa membesar? Aku tak besar. Coba misalnya kalian lihat orang misalnya jalan bareng-bareng di tempat gelap berani. Kalau dia sendirian, kira-kira sebutannya apa? Nggak berani. Kecil kan? Kalau malam besar gimana? Nah makanya ketika itu terus datang Kanjeng Nabi membesar. Setelah itu makanya kita setelah baca sholawat 10 kali kita baca Alam Nasrah. Karena di langit ke-7 itu yang muncul suaranya. Alam Nasrah berapa naik kali surat. Alladzi yang qamara karfana dari kalau fainna ma'al sulsra dinama sulsra. Faida bertafasam lar balad
Jadi setelah kesulitan, kesusahan, muncullah kemudahan. Nah, lalu setelah lam nasrah kita baca maka aku coba lagi. Namanya kebilang ini didapatkan, ibu dapat ini yang salah itu soalnya. Tapi alhamdulillah kan enak kalau dulu diceritakan. Kalau sudah jawab langsung muncul gambarnya, maka tak ceritakan. Lalu kita baca Al-Ikhlas 11 kali, karena apa? Ketika kajian Nabi itu setelah melewati lagi ke-7, terus beliau sampai di Sidratul Muntaha, bertawaju berhadapan dengan Gusti Allah, kurang lebih sejarah anak panah, itu beliau itu sujud dan beliau itu membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam terus membaca itu. Di sana nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada apapun, nggak ada laki-laki, ada perempuan, nggak ada anak, nggak ada orang dewasa, adanya itu si Allah. Itu yang dimaksud ilah yang kita maksudi. Kalau kau kabar surga, akhirnya mahabbatan kau marifat karena surga. Nah orang masih berkemih surga, tapi hatinya belum tahu sama surga. Nah orang itu masih takut neraka, hatinya belum tahu sama surga. Artinya dia masih belum pasang dan dia masih belum berpahala. Tapi nah dia tahu sebenarnya dosa, hilang semua itu. Karena semua itu hanya imitasi, imitation. Maka dia tidak akan ikhlas selama masih berada dalam imitation. Nah makanya terus kita berarti baca Al-Ikhlas itu 11 kali, karena jadi yang kita baca itu kita Nabi dimanfaatkan itu sebenarnya 11 kali. Makanya Nabi Muhammad kan langsung dikirim Gusti Allah pada Nabi, maka langsung bayatkan bakar untuk diajarkan itu untuk diajarkan untuk umat. Siapa yang hadir di pertemuan doa itu tapi itu akan itu masa beliau itu tadi. Makanya nggak bisa kita supaya orang gitu nggak bisa, nggak pernah ke situ nggak akan masuk. Nah makanya Al-Ikhlas 11 kali. Kali Nabi itu hanya muji Gusti dengan akhirat waktu itu. Ya. Terus setelah Al-Ikhlas 11 kali terus baca, itu kita baca Fatihah berapa kali? Dan setelah baca Fatihah 11 kali, baca Fatihah 7 kali lagi. Fatihah yang pertama untuk tutup pintu lagi ke-7, Fatihah kedua untuk tutup pintu lagi ke-6, sampai ke pintu lagi di atas kitab kali pertama sebanyak 7 kali. Nah, lalu hubungan itu siapa kita semua dalam hati kita itu iman. Nah ini kita ambil dari surat tadi, makanya setelah itu baca Fatihah kedua lalu selawat. Kita terima kasih lagi sama kajian Nabi Allah SWT. Terima kasih ya Rasul ya, itu telah membawa kita sampai jadi bisa. Terima kasih ya Rasul. Allah SWT Muhammad Ma'alim Ma'alim Salim Bismillah Salat baca Soalnya Ya Rabbi Basalim Ana Sayyidina Muhammad Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terus nah itu kita membaca salah satu ayat dalam surat Yusuf. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits kitabir samawati wal ardh wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Dan seterusnya. Itulah yang kita dalam tujuh tadi. Gitu. Lalu kita Hadrat Nabi kita bertawasul untuk langsung pada gaji Nabi dan seterusnya sampai terus ya berkali harus ulangi penuh wajahnya itu yang mengajarkan kita Pak.
Hawaza. Nah, setelah itu baru kita mulai dakwah. Apa itu dakwahnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dakwah sebenarnya. Makanya kenapa kok Nabi zaman dulu itu sih sekarang dijalankan oleh guru kita? Kenapa demikian? Sanatnya bagaimana? Sanatnya ketika paman kanjeng Nabi mau wafat, kanjeng Nabi itu sampai membisikkan punya paman-paman ucapkan la ilallah sekali aja itu dijamin apa untuk itu selamat itu sudah selamat. Artinya apa? La ilallah itu seolah kita ini berdakwah dengan sholat jahar, siapa tahu orang-orang yang di luar itu mendengar lantunan la ilaha illallah itu kita cukup. Karena la ilaha illallah itu insya Allah kita akan menjalankan la ilaha illallah di waktu yang lain. Itu ketika dia keluar di pagi Ramadan, dia cahayanya sampai masuk ke bawah semua, sampai ke dalam tanah, ke titik orang itu semua. La ilaha illallah, la ilaha itu dakwahnya kita ke orang dengan jahat. Lalu kasih Nabi mendorong orang dulu, supaya orang itu akan ada. Kali sudah la ilaha illallah, misalkan la ilaha itu orang yang tidak ada jadi nggak kuat dalam nggak kuat dalam. Oh iya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya mati segitu, artinya itu dia bisa mulai. La ilaha illallah, la ilaha seratus kali. Nah, setelah sekali, jadi satu kali kelangnya sampai selama sampai kita. Setelah la ilaha illallah, setelah selesai 100 kali baru kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Kita itu menyebut la ilaha illallah sampai selesai karena siapa? Muhammadur Rasulullah. Baru jawabnya alaihi salam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu maknanya alaihi salam itu saja. Bukan ikuti dari apa la ilaha Muhammadur Rasulullah. Kita la ilaha Muhammadur Rasulullah. Alaihi salam kita enggak bilang la ilaha Muhammadur itu enggak ada. Tak bisa tak kasih tahu lagi kenapa di Madinah masih tak biasa. Karena apa? Mereka masih baru-baru ini, ataupun masih ambulatorius, yang mungkin mereka masih sendiri. Nah, kalian sudah bangkotan, kalian diikuti oleh Allah. Di mana-mana namanya imam itu diikuti. Pas sebelum pada kasih itu baru jadi ikuti imamnya, lah itu masih diikuti. Sholat itu imam, bukan imam itu makmumnya, bukan makmum itu buat. Oh, waktu itu makmum itu. Makanya setiap itu misalnya asyhadu alla itu nunggu kita imam asyhadu kita langsung duduk bareng. Terus pada hari berarti imam itu masih duduk pada Fatihah, kita punya Fatihah. Bukan kita dudukkan. Jadi itu imam bilang apa itu namanya pas tadi kita sudah ada selesai kita. Pas sholat hari kita sholawat itu setelah itu semua imam bilang la ilaha illallah itu la ilaha illallah setelah imam mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita jawabnya alaihi salatullah bukan la ilaha Muhammadur Rasulullah. Ini yang membuat satu imam terganggu dan gereja sangat tidak senang sekali karena tiba-tiba ada orang yang kita lebur sekali. Jadi kita cuma jawab aja lah alaihi salatullah. Imam bilang biar imam bilang la ilaha Muhammadur Rasulullah. Kita bilang alaihi salat itu cukup. Enggak perlu kita la ilaha Muhammadur Rasulullah. Alaihi salat la ilaha Muhammadur Habibullah itu bukan. Itu pasti panggilan parah kayak gitu. Itu tak cepat. Ikunya naik. Gua apa lu kalau ada orang baru apa lu. Maksudnya kadang tapi tak itu kita sebenarnya kualitas supaya mereka kacau. Nah, lalu setelah itu jadi kita ada bilang alaihi salatullah udah itu aja itu ada dalam hadis. Nah setelah itu semua terus alaihi salatullah wassalamu lalu ilahal Nabi Mustafa kita berterima kasih kepada Nabi dan surah-surah itu sudah Fatihah. Dan setelah itu baru kita imam baca instruksi ala billahi tatma'innul qulub itu instruksi namanya bukan kita soal punya tapi tunggu imam masih punya apa lagi yang kita baca. Imam bilang ala billahi tatma'innul qulub kita apa berzikir terus
Ya Allah, 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 hati Allah, Allah, barengi gitu. Tapi ngikuti. Allah, Allah, Allah 100 kali terus imam memberikan tanda selesai. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya itu kita diam, bukan kita hasbunallah, bukan. Kita belum nyampe. Ini kayak ceritanya Syekh Adnan Al-Tabari. Suatu hari beliau itu sama santrinya. Suatu hari ada seorang syekh itu sama santrinya. Saya itu harus menghadiri majelis yang ada di pulau seberang. Ketika mereka sampai di pelabuhan sore itu kapalnya udah berangkat, lalu nggak ada kapal lagi. Tapi malam itu beliau harus menghadiri pulau seberang karena ikut majelis, menghadiri suatu majelis. Akhirnya santrinya dibilang gini, kamu ucapkan busur mata dia Sayyidi, ikuti saya. Gitu. Terus beliau itu melewati suatu sungai atau laut yang sangat luas sekali. Sampai di tengah-tengah, setan datang membuat ragu muridnya. Karena apa? Murid setan bilang, kamu sesat, kamu busur mata jadi kamu tak madat tolong sama gurumu. Dan guru bilangnya, la haula wala quwata illa billah. Yang betul adalah la haula wala quwata illa billah. Dari kekuatan Gusti Allah itu betul. Nah kamu bilang busur mata jadi kok kamu tak malah itu sih nggak boleh, nggak boleh sama Allah yang Muslim itu tahu sih. Ini bisa kamu paham. Boleh sirik. Nah, saya akan bilang kamu bukan Wahabi ya. Kalau kalian tersinggung di luar, berarti kamu Wahabi. Jadi mungkin jangan ribuan orang di luar. Nah, terus makanya ketika sampai di tengah, tiba-tiba keyakinan murid itu sama gurunya ragu. Dia tidak bilang lagi di semata jasa itu, lalu dia bilangnya apa? La haula wala quwata illa billah. Dia ngomong sekali langsung dia nyemplung sedalam 30 meter ke dasar laut. Dan sekonyong-konyongnya gurunya itu langsung tangannya nyemplung ke laut untuk lari murid tersebut supaya nggak mati. Tangannya dia sepanjang itu jagai waktu ngambil tanah laut untuk ngambil perahu bocor itu. Buku diangkat ke atas. Ketika sudah sampai di pelabuhan, baru murid itu dikasih tahu sama gurunya, kamu kenapa tak suruh bilang di tempat itu Sayyidi, takkan sama aku, karena kamu belum nyampe. Hatimu dan Gusti Allah masih ada 70.000 sekat, hijab, jintin, tidak nyampe. Tapi hatimu Gusti Allah tidak ada sekat. Gusti Allah mengatakan kau bukan itulah Gusti Allah itu bersama dalam hatiku. Makanya aku bilang ulah kota itu dia orang kau bersama Gusti Allah. Tapi kamu kan tidak bisa bersama Gusti Allah, kamu harus ngobrol sama siapa? Sama aku. Makanya aku bilang justru mata jasa ini supaya namamu, suamamu masuk dalam hatiku. Tak temukan Gusti Allah. Makanya kami punya kekuatan seperti aku punya kekuatan di dalam Gusti Allah. Ini cerita kemarin yang tadi. Jadi murid itu pun bisa berjalan di atas air sama seperti gurunya. Ini yang tadi kemarin. Waktu mau pulang. Ini maksudnya. Itu soalnya maunya itu kita pakai adab, atau tata krama sepanjang etika, nggak mau kita bilang. Nah, itu kita sebenarnya ketemu dari tadi gitu. Jadi baru bisa nyambung ketika dia bilang Allah Allah dia belum nyampe gitu. Apa sih? Nah, makanya tadi itu terus setelah Allah terus setelah ditutup setiap ditandai dengan hasbunallah dan hasbunallah yang ngomong gurunya, nama gurunya itu hanya sampai hasbunallah bukan kita. Begitu. Nah setelah itu baru inilah redaksi yang dikatakan ini Allahu Akbar ini yang dia dengar apa? Yang waktu beberapa lalu kita di sini Abu Yazid Al-Bistami ketika beliau keluar dari kapal nyemplung ke laut terus sampai ke titik bumi, beliau hanya mendengar padahal beliau itu diberi suara Insya Allah bisa disebutkan semua nama dari Nabi Adam sampai nama orang yang ada itu tidak lebih dari 7 menit dan belum mengucapkan itu sampai berhari-hari sampai 7 hari kalau nggak salah. Tidak ketemu juga nama-nama siapa yang disebutkan. Lalu muncul suara itu suara
Senak Saban mengatakan bahwa Senak Saban hidup 400 tahun sebelum Bait Abi Sami setelah Bait Abi Sami itulah hidup. Jadi apabila Bait Abi Sami hidup belum 400 tahun lalu baru Senak Saban lahir. Lalu dibilang, Abu Yazid, kenapa kamu ganggu murid-muridmu lagi berzikir? Abu langsung ketakutan. Zikirnya enggak di atas bumi, Jack, di bawah tanah. Ketujuh. Bagaimana dari Allah tadi kan? Ini bikin apa? Siapa ini? Oh, ternyata guru itu saya nak sabar. Lalu setelah itu, hai. Kita singkat dulu misalnya di karena udah malam. Hai itu kan, hai. Setelah itu selesai semua, baru Allah, selesai. Nah setelah itu baru kita membaca Asmaul Husna, nama itu Allah, atribut itu Allah, sifat itu Allah. Ya Daim, ya Allah. Kita ikuti ya Daim, ya itu kan kita barengin ya Allah enggak. Jadi guru itu imam pun mengatakan dulu ya Daim, ya Allah. Barengin itu ya Daim, ya Allah. Dulu apa imam mengatakan ya Halim ya Allah, setelah Allah baru kita gitu ya Halim ya. Jadi seolah kita ini ditaklid, kita diajari gitu loh. Bukan kita betul kacau semua. Ya Daim ya Allah, ya Halim ya Allah, benar. Ya Halim ya Allah. Kita renyakan. Itu ada jadi kami coba di depan imam. Nah, terus makanya kalau sholat kan imam baca Fatihah, kita baca Fatihah, tapi kan bacanya kita pelan kan? Pernah nggak dengan imam di masjid baca Fatihah, makmumnya lebih kencang lagi? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Terus makmum belakang berkecuali Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan banget ya kan? Jadi kan ya gitu kan? Nanti makmum bingung, imamnya yang mana? Imamnya double, biasanya double. Terus terlihat gimana? Nah itu makanya kita ikuti setelah itu akmalnya selesai semua, baru harganya buat kita apa? Bismillahirrahmanirrahim 27 kali itu. Bismillahirrahmanirrahim itu hadiah buat kita. Bismillah. Insyaallah Bismillah ini kita akan bicarakan di waktu yang lain karena ini akan panjang sekali. Ini berupa dari Quran dan alam semesta ini dan kita insyaallah ya. Dan ciptaan tulisan Bismillah di Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya itu 27. Butuh tak 27. Jadi tak dalam berapa bacanya pasti bilangnya 299 kali gitu. Baca Bismillah 27 kali. Ini berhubungan dengan 27 Rajab malam Isra wal Mi'raj. Naik ke langit. Berkali kan 2 tambah 2 sama dengan 2 tambah 7 sama dengan 7. 2 tambah 9 itu angka tertinggi dalam hitungan aritmatika. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya 9 kembali ke 0, 01, 02, 03, 04 begitu. Tapi angka premiernya ditaruh di depan. Jadi kurang lebih begitu ya. Makanya jika zikir khatamul khawajakan seperti ini jangan sampai lepas beneran. Nanti saya meninggal duluan, kalian harus lakukan ini seumur hidup kalian supaya kalian beruntung, supaya kalian semua beruntung. Nah, saya hidup panjang ya kalian masih hidup ya tak ajak majlisan dulu insyaallah ya. Dan ilmu ini memang tidak dibuka di tempat-tempat lain, betul di Jawa seperti di Indonesia dan kita mau guru-guru materi. Ya, jadi sekarang ngerti ya tentang zikir khatamul khawajakan ya dan maksud-maksud bacaannya ya. Jadi insyaallah kita akan semangat insyaallah ya. Kita minta Tuhan insyaallah supaya diberikan kekuatan dan kesemangatan untuk terus menunjukkan khatamul khawajakan untuk menyenangkan hati kita. Al-Fatihah.